Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, rupanya hilal kedatangan Sintayong ke Indonesia sudah terlihat teman-teman. Hanya katanya ini Pak Erik sama Sintayong ini sudah follow-followan ya di akun medsosnya mereka. Ya mudah-mudahan aja dengan begitu mereka bisa baikan dan bisa menjalin kerjasama lagi ya seperti dulu. Kalau misalnya Sintayong dan Pak Erik kan berarti ada kemungkinan Sintayong balik lagi melatih timnas Indonesia. Oke teman-teman, seperti apa videonya kita lihat aja. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Patrick out, STY in. Itu mau lo. Hah? Dan gue denger-dengar federasi juga maunya gitu. Minta STY untuk kembali. Tapi STY sendiri maunya apa? Ini jawabannya. Sebelum gue lanjut, buat yang belum follow gue, follow dulu. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yo. Sikat. Kita flashback dulu 2 bulan lalu di podcastnya JJ di Jackpot Official. Ketika ada netizen yang menanyakan hubungan Pak Erick Thohir dengan STY. Dia bilang gini nih, dulu sering ngobrol, tapi sekarang udah nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Terus Sintayong sampai sekarang juga nggak ngerti alasan federasi memecat dia. Dan dia nggak mau ungkit-ungkit lagi karena dia punya harga diri. Jelas. Mungkin ini alasan yang berat untuk bikin STY kembali lagi untuk melatih timnas Indonesia. Tapi jangan sedih dulu guys. Satu netizen yang menanyakan kepada STY, andai suatu hari pihak PSSI minta Coach Sin kembali, jawabannya, saya nggak menutup kemungkinan. Karena penggemar Indonesia udah kasih banyak banget nih buat dia. Dukungan, hadiah bahkan. Dan juga doa-doa dan ucapan-ucapan kepada Sintayong ketika Sintayong akhirnya berhenti melatih timnas Indonesia. Kalau gue pribadi sih, siapapun pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert, mau Sintayong atau pelatih lain, yang pastinya speknya jangan spek kentang lagi kayak Patrick, harus spek-spek dewa ya. Ya minimal udah ngelatih timnas di Piala Dunia. Komentarnya. Sikat. Ya betul, kalau misalnya Sintayong tidak jadi melatih timnas Indonesia ya, tapi jangan yang jelas jangan sampai Belanda-Belandaan lagi lah. Kayaknya pelatih Belanda itu tidak cocok untuk timnas Indonesia ya, walaupun memang pemain-pemain kita banyak yang berasal dari Belanda ya. Tapi setelah kemarin melihat cara melatih si Patrick Kluivert itu rasanya tidak cocok ya. Kalau misalnya si pelatih Indonesia itu dari Belanda itu ya, saya kira tidak jauh beda lah nantinya kalau misalnya pelatih dari Belanda itu melatih lagi timnas Indonesia akan seperti itu. Sepertinya formasi dan line up yang kemarin dipasang sudah tidak cocok lagi ya, tidak cocok dengan seperti apa yang diterapkan Sintayong selama ini sebelumnya gitu ya. Erick Thohir kembalikan Sintayong ke kursi pelatihan timnas. Gak usah malu. Gak usah malu Bang. Sekarang lu udah dicaci maki sama supporter Indonesia. Mungkin dengan mengembalikan Sintayong bisa menyelamatkan muka lu sedikit. Mungkin ya. Sangat bisa ya kalau misalnya Pak Erik mengembalikan Sintayong ke Indonesia, ke timnas Indonesia. Sangat bisa memperbaiki nama PSSI dan Pak Erick Thohir ya, mungkin paling tidak bebannya agak berkurang lah. Sekarang ini kan tekanan karena kegagalan kemarin itu, ketekanan ke Pak Erik itu sangat tinggi sekali karena dia salah memilih pelatih ya. Pelatih lagi benar-benarnya lagi di track yang lagi bagus, malah diganti dengan pelatih sirkus. Setelah pecat pelatih, timnas Thailand gerak cepat ingin datangkan Sintayong. Wow. Gercep bener Thailand, gercep. Baru aja beberapa hari kemarin memecat pelatih berkebangsaan Jepang, Masa Tadaishi. Dan sekarang Federasi Thailand sudah merilis nama-nama yang akan jadi kandidat kuat calon pelatih timnas Thailand selanjutnya. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang dilansir oleh CNN, ada 7 nama kandidat.
Termasuk mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo dan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Selain itu ada pelatih dari Inggris Anthony Hudson dan 4 pelatih lokal Thailand lainnya. Waduh, apakah sang mantan akan melatih salah satu rival kita di Asia Tenggara? Padahal baru-baru ini STY ngasih statement ngode-ngode loh. Beliau bilang akan siap kalau ada tawaran dari PSSI dan melatih timnas Indonesia akan menjadi pilihan utamanya. Waduh. Ini seriusan nih, PSSI nggak minat nih, gercep dah kalau minat. Jadi gimana guys, pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau boleh follow untuk kita update timnas berita dan supporter nggak bisa di follow. Gaskan! Kan Thailand sudah berminat untuk mengambil Sintayong ya. Sintayong sudah masuk ke dalam radar pelatih mereka gitu. Kemarin kan Masa Tadashi sudah dipecat dari pelatihan dari Jepang ya. Pelatih dari Jepang sekarang membidik beberapa pelatih, diantaranya adalah Sintayong dan Park Hang-seo. Ya, jangan sampai kedua, kalau misalnya federasi atau PSSI mau ngambil lagi Sintayong, jangan sampai keduluan sama Thailand tuh, tapi keduluan sama federasinya Thailand. Sebentar lagi ada FIFA Matchday ya. Sementara di timnas Indonesia belum ada kepelatihannya ya. Jangan sampai keduluan sama Thailand tuh. Apa zona investigasi? Periksa, ini ada sesuatu enggak? Ya, itu saya masih ingat Zagallo. Di Piala Dunia tahun 98. Saya ingat banget ya. Jadi Brazil waktu itu di final lawan Prancis. Oke? Zidane masih top-topnya. Ya. Itu beberapa hari menjelang itu udah ada keanehan. Yang namanya Ronaldo, pemain terbaik dunia 3 kali, itu tidak ada di daftar pemain. What something? Ya, kemudian Pele, chip the mission, 3 hari final, dia pulang ke Brazil. What happened? Itu semua diinvestigasi. Nah, sekarang Kluivert, sorry ya, bukan saya nuduh dia, enggak. Cari tahu nih, dia ini selama persiapan di Eropa ngapain aja? Ketemu siapa aja? Sorry ya, ketemu siapa aja? Tertentu. Iya, harus. Gitu ya. Dia ketemu siapa aja? Kemudian Kluivert ke Indonesia, siapa agennya? Cari. EU bawa Kluivertnya, agennya apa? Kita lihat, karena ada sesuatu yang saya jadi tanda tanya. Ini Kluivert nih banyak dia bikin sesuatu, maaf ya, supaya Indonesia ini, maaf nih, gagal. Jadi memang sudah disetting seperti itu menurut Ya Anda? itu aja, saya to the point aja, supaya investigasi. Jadi kalau evaluasi tidak puas, masuk ke investigasi. Ya cek, sampai betul-betul puas. Nah, mungkin ini ada dugaan gitu. Si Bapak itu bilang ini harus diinvestigasi si Kluivert ini, apakah ada unsur judi atau apa gitu, mungkin. Karena kalau berkaca sebelumnya di pertandingan di luar sebelumnya banyak sekali mafia judi yang ikut campur dalam pertandingan. Apakah si Kluivert ini juga termasuk di dalamnya? Nah, itu mungkin yang dimaksudkan si Bapak tadi ya. Saya akan siap, tapi saya sekarang punya 2 syarat. Kalau saya maju jadi ketua umum PSSI, yang pertama saya harus di backup sama presiden. Itu dulu satu. Yang kedua, saya nitip istri anak saya. Maksudnya? Saya bahkan berhadapan dengan orang-orang yang bisa bisa aja mereka bunuh saya karena saya merubah total semuanya gitu. Gitu. Karena ada peramal yang mengatakan bahwa matinya saya katanya akan dibunuh. Katanya ya, wallahu alam benar apa enggaknya. Gitu. Jadi kalau saya bicara bahwa kalaupun saya jadi ketua umum PSSI, ya memang saya harus 100%. Pertama saya harus di backup sama presiden. Kedua, saya titip anak istri saya. Itu kunci dulu. Tapi Kang, ini kan bola doang Kang, masa sampai mati begitu Kang? Yang kita hadapi kan bukan orang. Gitu. Bukan orang. Bukan yang kita hadapi. Dulu kan ada yang sempat bikin anti mafia bola, Satgas anti mafia. Gitu. Mafianya masih ada nggak? Masih ada kan? Satgasnya nggak ada. Satgasnya nggak ada. Apakah sudah separah itu sepak bola Indonesia? Sepak bola kita mafianya ini si Akang ini. Kalau misalnya dia jadi PSSI harus di backup sama presiden, minta di backup sama presiden. Berarti ini udah kacau banget ini, udah parah sekali ya. Kalau misalnya berarti benar-benar sepak bola Indonesia ini sudah dikuasai mafia kalau begitu.
ini luar biasa sekali ya sepak bola Indonesia ini. Parah, parah, parah. Sampai segitunya ya. Berarti benar-benar Indonesia sudah darurat mafia sepak bola Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.